Selamat malam, kerabat Nara. Selamat menonton layar siar YouTube Nara Bahasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Desi Irawan. Saya akan memandu jalannya program malam ini. Senang sekali kita malam ini berjumpa secara virtual dalam program Lisan atau yang merupakan kependekan dari Selisih Kebahasaan. Nah, Lisan ini merupakan program baru Nara Bahasa yang merupakan salah satu perwujudan visi kami. Di dalam program ini sebenarnya tujuan kami tuh sederhana. Semoga dengan adanya program Lisan ini, masyarakat Indonesia semakin memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bahasa Indonesia khususnya. Nah, sebagai episode pertama, Lisan malam ini akan membahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Walaupun terkesan berat mungkin ya perkembangan bahasa Indonesia, tapi semoga apa yang dibahas pada malam ini bisa memberi manfaat untuk kerabat Nara semua yang menonton. Untuk topik seperti yang tadi saya sampaikan, topik malam ini akan membahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Mungkin banyak dari kerabat Nara yang atau sebagian besar dari masyarakat yang bertanya-tanya, ini bahasa Indonesia tuh awal mulanya dari mana sih? Apakah dulu bahasa yang kita pakai, apakah dulu bahasa yang nenek moyang kita pakai dengan bahasa yang kita pakai sekarang ini sama wujudnya bahasa Indonesia seperti saat ini? Atau mungkin ada juga yang bertanya, kenapa sih bahasa Melayu yang dipilih sebagai cikal bakal bahasa Indonesia, kenapa nggak bahasa Jawa aja? Atau kenapa nggak bahasa Sunda yang secara jumlah penutur jatinya tuh lebih banyak gitu? Atau mungkin juga beberapa pekan atau beberapa bulan belakangan ini tren kosakata seperti anjay atau kosakata lain yang cukup menghebohkan dunia media sosial khususnya. Mungkin banyak dari kita yang bertanya, apakah itu merupakan sebuah perkembangan bahasa? Nah, pertanyaan-pertanyaan besar tersebut akan dijawab oleh narasumber kita malam ini, Pak Nazar. Beliau adalah seorang pengajar linguistik di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kabarnya beliau juga aktif meneliti bahasa-bahasa daerah di Indonesia Timur. Nah, saat ini beliau beliau juga merupakan kandidat dokter di Universitas Leiden, Belanda. Halo Pak. Halo Desi. Aduh, ini kaku. Saya harus manggil Pak, Mas, Pak Bos, atau apa ya? Ini. Santai aja, kita boleh santai kan ya? Boleh. Sekadar informasi kerabat Nara, Pak Nazar ini sebenarnya dosen saya di kampus dulu. Cuma seperti yang terlihat sekarang beliau masih sangat muda. Jadi kadang kalau saya panggil Pak dosen tuh agak aneh ya Pak. Iya, santai aja nggak apa-apa Mas, boleh. Om boleh, apa aja lah. Itu lebih gimana nih Pak Nazar? Kalau saya lihat topik, begitu saya tahu dari tim Mbak Des, kita bahas perkembangan bahasa Indonesia ya. Wah, berat gitu. Dulu pas zaman saya kuliah ini jadi satu semester sendiri, semester 6 kalau nggak salah. Betul. Dan malam ada ini mata kuliahnya ya kalau nggak salah. Ada mata kuliahnya. Dan malam ini kita akan membahas secara singkat dan semoga juga bisa tuntas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di benak warganet tentang perkembangan bahasa Indonesia hanya dalam waktu 1 jam nih Pak. Oke. Luar biasa. Ya. Oke, pertanyaan pertama dari saya mungkin mengenai asal-usul bahasa Indonesia tadi. Kayak pertanyaannya mungkin bahasa nenek moyang kita dulu tuh sama gak sih sama bahasa Indonesia yang sekarang gitu? Oke, menarik pertanyaannya. Mau saya kasih tampilan atau nanti aja? Boleh dong, kasih tampilan. Tapi sebenarnya ini sudah banyak dibahas sebenarnya. Kalau kita lihat beberapa tulisan, ini sudah banyak yang membahas tentang asal-usul bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu sendiri. Tapi juga ada banyak versi ya Pak? Betul, dan memang yang belakangan ini juga kan lagi ramai ini di Badan Bahasa bahwa ada datang klaim baru bahwa bahasa Melayu datang dari Maros ya kalau saya tidak salah. Tapi sebelumnya disebutkan dalam Kongres Bahasa dari Melayu Riau dan lain sebagainya. Oke, itu bisa kita lihat lah nanti. Tapi yang jelas kalau kita lihat di
beberapa dari sudut pandang akademis memang banyak banget atau banyak sekali yang tertarik untuk mendeskripsikan kenapa sih kemudian kok bahasa Melayu gitu. Nah, dulunya tuh apa sih sebenarnya? Kita mungkin perlu lihat periodisasinya dulu ya sebelum menjawab kenapa bahasa Melayunya ya. Nah, ada dua pendapat sih sebenarnya untuk periodisasi ini. Kalau di sini, dan dua pendapat itu masing-masing punya dasarnya sendiri. Nah, saya ambil yang pertama ini yang dari Harimurti Kredalaksana. Nah, ini dosen saya juga kebetulan, dan Pak Harimurti ini membagi periodisasi sejarah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu atas bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu tengahan, bahasa Melayu peralihan, dan bahasa Melayu baru. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ditemukannya inskripsi. Jadi sudah ada tulisan. Nah, itu dasarnya. Jadi dalam pembagian periodisasi sejarah bahasanya Pak Harimurti Kredalaksana, ini tidak membahas bahasa Melayu yang lebih tua dari abad ke-7 atau sebelum abad ke-7 yang belum ada inskripsinya ya. Gitu. Jadi buktinya gitu ya Pak. Kenapa? Alasannya karena menurut Pak Harimurti dalam bukunya itu disebut bahwa ya karena nggak ada buktinya, jadi saya nggak bisa mengada-ada juga untuk menjelaskan itu. Oke. Tapi ada lagi satu guru besar di Belanda, Profesor Theo. Itu punya periodisasi bahasa Melayu juga. Nah, dasarnya adalah bidang linguistik historis komparatif. Wah, namanya aja udah serem. Linguistik historis komparatif gitu. Perbandingan bahasa-bahasa secara historis. Itu ada metodologinya. Membandingkan kosakata dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dibagi ternyata dari awalnya itu ada yang disebut Proto-Austronesia. Jadi kalau dilihat nih di Indonesia nih secara keseluruhan, itu ada dua keluarga bahasa besar. Yang paling besar bahasa. Keluarga bahasa yang paling besar itu bahasa Austronesia. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa di Indonesia Timur juga ada banyak yang bahasa Austronesia. Nah, orang-orang Austronesia ini, menurut beberapa sumber, itu asalnya dari wilayah sekitar Taiwan pada masa itu. Tapi itu proto ya, artinya mungkin bisa 5.000 tahun yang lalu, atau 10.000 tahun yang lalu, atau mungkin 10.000 tahun yang lalu. Itu kita nggak ada yang, belum ada yang memberikan bukti yang valid. Tapi itu kelihatan di beberapa lukisan, ada di mana di Sulawesi juga ada, dan bentuk lukisannya itu mirip. Nah, itu dianggap awal-awal orang Austronesia datang dan bermigrasi ke wilayah Indonesia, ke wilayah Nusantara gitu. Jadi itu periodisasi berdasarkan Profesor Theo ya. Tentu ada lagi kemudian dari Austronesia Purba atau Proto-Austronesia, ada Melayu Purba, ada Melayu Klasik, kemudian ada Melayu Modern, dan seterusnya gitu. Dan itu dasarnya beda. Nah, jadi kalau ditanya bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dari mana, ya tergantung kita mau lihatnya dari mana, mau sejauh apa ngelihatnya gitu. Tapi ini cukup menarik. Dan terus kalau nggak salah tadi Desi ya Pak, kenapa sih bahasa Melayu yang kemudian dipilih? Setelah tadi periodisasi awal mulanya dari rumpun Austronesia, lalu pada perkembangannya melalui episode Melayu kuno, klasik, modern. Modern ini mungkin masa peralihan yang menjadi bahasa Indonesia. Kenapa sih harus Melayu gitu? Ya, itu menarik karena pada masa itu, dan pemilihan itu secara politis itu kan baru mulai tahun 1928 ya. Pas Kongres Pemuda. Ya, di Kongres Pemuda itu. Dan pada saat itu pilihan sebenarnya ada 3 pilihan kuat.
bahasa Belanda, bahasa Jawa, dan terakhir bahasa Melayu nih. Masing-masing punya alasan tersendiri. Bahasa Belanda karena memang bahasa Belanda sudah banyak digunakan oleh para elit dan udah jadi bahasa resmi, tentu karena kita saat itu masih dalam jajahan Belanda pada masa itu. Jadi alasannya juga cukup kuat kalau bahasa Belanda terpilih gitu, sebagai bahasa nasional di Indonesia gitu misalnya. Terus kemudian bahasa Jawa, nah saat itu di akhir abad ke-19 itu penutur bahasa Jawa itu kurang lebih 48% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Itu datanya ada di tulisannya Scott Pau. Dan tahunnya saya lupa, tapi beliau menulis bahwa ya itu salah satu alasan bahwa Jawa itu memang sangat kuat gitu. Sementara bahasa Melayu itu penuturnya jumlahnya mungkin hanya 5% dari total keseluruhan penduduk Indonesia pada masa itu. Dan memang kalau kita lihat di beberapa penelitian lain, kalau kita lihat nih, kita bandingkan populasi jumlah populasi dibandingkan dengan jumlah bahasa Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, itu perbedaannya cukup jauh. Di Indonesia bagian barat itu jumlah bahasanya sedikit, populasinya tinggi. Jumlah manusianya banyak. Jadi penutur satu bahasa bisa lebih dari 1 juta atau 2 juta orang. Sementara di Indonesia Timur, jumlah bahasanya banyak, populasinya sedikit. Jadi satu bahasa bisa saja penuturnya mungkin hanya 500 orang, 1.000 orang gitu. Satu RT bisa beda bahasa itu ya Pak? Betul, satu RT bisa beda bahasa. Mungkin kalau ada yang tinggal di kecamatan Bojonggede, satu Bojonggede itu bisa berapa bahasa, itu bisa 5 bahasa mungkin di situ gitu. Contohnya. Jadi itu menarik ya kalau lihat dari situ. Nah, tapi kalau bahasa Jawa yang dipilih, kembali ke alasan tadi, kalau bahasa Jawa yang dipilih saat itu dirasa bahwa akan ada dominasi yang teramat sangat dari para elit Jawa itu sendiri. Sudah politiknya menguasai, masa iya bahasanya juga harus masuk gitu. Tuh. Jadi mereka akhirnya jangan Jawa deh kalau gitu. Nah, tapi pilihan terakhir bahasa Melayu ini karena memang sudah kuat posisinya dan sudah saat itu, bayangkan di tahun 1925 ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa sudah ada 200 surat kabar berbahasa Melayu pada saat itu. Jadi perkembangannya sudah cukup besar kan. Nah, ini menarik. Kalau kita lihat di sini saya baru dapat kemarin. Tahun 1923 ada yang namanya Kitab Fortaro. Oke. Itu ditulis oleh K.D. Quick, diterbitkan di Batavia oleh penerbit Sinpo. Jadi Kitab Fortaro ini apa sih? Kalau di sini tulisannya segala perkataan-perkataan asing yang sudah umum digunakan di dalam surat kabar Melayu. Kalau sekarang ini disebutnya kamus istilah. Jadi para pembaca surat kabar itu kalau punya ini akan sangat terbantu. Isinya seperti apa? Di sini disebutkan diperlukan buat pembaca Sinpo. Sinpo itu nama surat kabar pada masa itu. Dalam buku ini terbagi dalam beberapa bagian. Ada perkataan Melayu tinggi, ada perkataan asing. Jadi ada istilah asing yang udah diserap. Kemudian etimologinya juga ada dari mana. Terus ada perkataan baru asalnya dari bahasa Belanda, Inggris atau Prancis dan lain sebagainya. Dan ada juga tentang akronim gitu atau singkatan. Jadi cukup menarik isinya. Nah, bentuknya seperti ini dalamnya. Jadi misalnya akseptasi, dalam H itu Holland, bahasa Belanda. Bunyinya akseptasi, artinya surat utang. Terus akhir, A itu Arab, penghabisannya.
Contohnya awal dan akhir, permulaan dan penghabisan. Akontan dari bahasa Perancis, bayar kontan, bayar dengan uang sedia. Jadi kalau kita lihat berarti kata-kata ini pada saat itu belum masuk sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang gitu. Sekarang kita ngomong kontan ya sudah biasa saja kan. Ngomong akrobat biasa saja, tapi di sini akrobat dia tulis dari bahasa Jerman. Jumpalitan. Ini menarik ini. Iya. Dan ini sudah ada di tahun 1923 gitu. Meskipun memang pada tahun 1920 ketika Balai Pustaka terbit, terbitan-terbitan dari kelompok-kelompok Melayu Tionghoa dianggap berbahasa rendah, tapi ini menurut saya sesuatu yang berbeda karena ini bentuknya kamus. Gitu. Dia menunjukkan bagaimana kata itu digunakan gitu. Dan ada asalnya pula. Kalau ini ada asalnya pula. Gimana? SK Sanskerta ya? Iya. Kalau Eropa kah? Sebentar. Inggris. Nah, mengenai GR ini dari Greek, dari bahasa Yunani, bukan Jerman. Betul. Jadi ini cukup menarik ya. Di sini ini tahun 1925. Ini 1923 sudah ada bentuk seperti ini. Oke, nah tapi memang Indonesia memang dikenal punya banyak kata serapan kan dari dulu. Bahkan ada satu tulisan yang menurut saya cukup terkini untuk bidang kata serapan ini. Dari abad ke-7 saja di inskripsi atau di prasasti awal bahasa Melayu itu sudah ada kata serapan dalam bahasa Sanskerta seperti kepala, cahaya, nama, kerja, semua, karena itu bahasa Sanskerta. Juga ada yang diserap ya, Pak? Iya. Terus juga ada kata yang diserap dari bahasa Hindu-Urdu. Kemudian misalnya ada roti, celana, topi, kunci. Bahasa yang sekarang kita anggap, ini udah sangat Indonesia nih gitu. Tapi sebenarnya belum tentu gitu. Kemudian ada juga yang diambil dari bahasa-bahasa Dravidia di sini, kapal, teman, nelayan, dan kedai. Ini juga menarik. Kemudian pindah masa juga masuk lagi bahasa Arab. Jadi kalau menurut saya perkembangan bahasa di Indonesia ini di masa awal itu bergantung pada saat itu siapa yang masuk dan apa yang berkembang gitu. Dan setiap masanya itu punya cirinya sendiri, bukan Pak? Betul, setiap masa itu punya cirinya sendiri. Ketika Arab sedang banyak-banyaknya masuk, pengaruh Islam masuk, kita menyerap kosakata banyak dari bahasa Arab. Ada badan, kuat, waktu, jawab, pikir, dan lain sebagainya. Dan selain Arab, perdagangannya, kita juga menyerap dari bahasa-bahasa Persia misalnya. Seperti domba, anggur gitu. Nah, untuk yang kawin ini sebenarnya masih dipertanyakan ya. Perlu dicek lagi. Nah, kemudian untuk bahasa-bahasa Eropa atau bahasa-bahasa dari Barat ini kemungkinan besar di beberapa sumber itu disebutkan di awal abad ke-16 itu masuk. Tapi lebih ke kosakata dari bahasa-bahasa Portugis yang masuk melalui Batavia saat itu. Atau juga masuk melalui Semenanjung Malaka. Di sini ada Kristang. Nah, Kristang itu nama bahasa Portugis Kreol. Malaka Kreol Portugis bilangnya di Malaka. Dulu juga di Jakarta juga ada yang disebut Kreol Tugu. Bahasa Tugu. Tapi sekarang udah punah. Sisanya hanya tinggal keroncong Tugu. Itu kebudayaan. Hanya tinggal keseniannya aja yang masih. Itu menarik juga. Oke.
Kemudian, nah setelah itu ada juga kata serapan dari bahasa-bahasa yang ya kita sebut saja bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Nah ini merupakan semacam apa ya, saling mempengaruhi antara bahasa lokal dan bahasa lingua franca itu, yaitu bahasa Melayu itu. Tuh. Ini kata-kata yang ada di bahasa-bahasa itu ya, menurut data ya. Bebek misalnya, sabuk, mulus, pusar, keponakan. Nah ini ada di bahasa Jawa, di bahasa Bali, dan ada di bahasa Sunda. Gitu. Oke. Nah, menariknya juga dari data yang diteliti oleh si peneliti ini, Uri Tatmor namanya. Tatmor. Itu kosakata dari bahasa di wilayah Jawa cukup banyak. Itu 8,9% dari total kata yang ada di database mereka. Jadi sebenarnya Uri Tatmor dan ada namanya Max Planck Institute di Jerman, mereka buat satu penelitian tentang kata serapan bahasa-bahasa di dunia. Jadi mereka punya database untuk itu. Nah, salah satunya adalah kata serapan di bahasa Indonesia. Dan kata serapan ini dikenali karena penggunaannya sudah luas di kehidupan sehari-hari, seperti samping, keriput, ketombe, gitu. Bahasa Jawa. Oke. Ya. Oke. Ya, ini mungkin data dari total nih. Jadi ada 100%. Nah, dari 100% data itu 34%-nya ternyata kata serapan. 34%-nya. Dari 34% itu 8,9%-nya dari bahasa-bahasa di area Jawa. Jawa itu maksudnya Sunda, Jawa. Jakarta, Bali gitu. Batavia, Bali. Itu 8,4% dari bahasa-bahasa di daerah India. Kemudian 6,4% dari Belanda, 5,7% dari Arab dan sekitarnya, ya, 1,4 dari Portugis, Inggris 1,2, bahasa Cina juga ada, terus bahasa-bahasa di Sumatera 0,4, dan yang tidak teridentifikasi tapi ketahuan itu kata serapan, tapi nggak tahu dari mananya itu 0,5%. Nah ini, saya belum tahu missionaries language itu mungkin bahasa lain-lain gitu. Oke. Jadi gitu. Nah menariknya, ini menarik nih. Cara bacanya gini. Dari sekian banyak kayak tadi nih, dari 8,9% ini misalnya bahasa-bahasa dari Jawa ini, kata-kata apa sih yang diserap? Ternyata 10% dari 8,9% itu adalah kata benda. Kata benda, kata kerjanya 6,8%, dan adjektif atau kata sifatnya 10,9%. Jadi, untuk bahasa-bahasa yang diserap dari bahasa lokal di area Jawa, itu lebih banyak yang diserap itu kata-kata inti, verba, nomina, dan adjektiva. Nah, sementara dari bahasa-bahasa di India ini menarik. Kata-kata tugas dan adverbia yang lebih banyak, 15,4% dan 11,3%. Makanya karena tadi yang kita anggap itu sebagai konjungsi biasa, itu sebenarnya itu diambil dari bahasa-bahasa di India gitu. Diserap dari bahasa-bahasa di India. Gitu. Untuk Belanda, nomina yang paling banyak. Dan ada function word ya 2,4%, tapi masih ada lah. Sementara yang lain function word ini kecil-kecil semua. Malah Portugis, Inggris, Cina, dan yang lain tuh nggak ada gitu. Tuh. Ya, jadi ini menurut saya cukup menarik ya, melihat data ini, bahwa mungkin bahan, jadi saya ibaratkan gini, bahasa itu seperti mobil misalnya. Kalau mau tetap jalan dia butuh bahan bakar kan. Nah bahan bakarnya itu kata-kata. Kadang kalau bahan bakarnya habis itu aja,
pasti dia butuh bahan bakar yang baru. Nah, dia pinjam dari dari sumber-sumber lain, jadi bahan bakar yang baru, jalan lagi gitu. Dan memang itu normal gitu, apalagi untuk bahasa Melayu atau bahasa Indonesia ini, karena bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang hidup dari situasi multilingual atau situasi bilingual dan multilingual. Saya rasa tidak ada satupun penutur bahasa Indonesia yang hanya bisa bahasa Indonesia. Minimal dia bisa 2 bahasa. Bahasa daerah. Bahasa daerahnya, atau paling enggak bahasa Inggris atau bahasa yang lain misalnya. Gitu. Ya mungkin sekarang ada yang mulai 1 bahasa, tapi tetap aja pasti bahasa asing pasti masuk gitu. Gitu. No. Ya, jadi gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut nih? Kak mungkin Desi? Lanjut dulu kali Pak. Lanjut tadi dulu kan ya. Sempat disinggung kata-kata ini adalah bahan bakar untuk sebuah bahasa maju. Analoginya bahasa ini adalah mobil. Nah, kondisi bahan bakar kita sekarang tuh seperti apa sih Pak? Kondisi bahan bakar kita menurut saya sih cukup ya. Tapi gini, kalau dibandingkan dengan bahasa, tidak bisa dibandingkan sih mungkin karena kan jauh. Tapi kita punya yang namanya perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa. Nah, itu yang kemudian dipegang perannya oleh Badan Bahasa. Gitu. Jadi sebenarnya dengan situasi kemultilingualan yang kita punya sekarang, keberagaman bahasa yang kita punya sekarang, kita nggak akan kehabisan bahan bakar sebenarnya. Tapi kan kadang sekarang ini dunia internet ini cepat liar. Ya. Kalau cepat dan liar juga. Cepat dan liar gitu. Satu kata kadang bisa muncul hilang gitu. Kalau dulu di satu teori yang lama yang lawas tahun 1950-an itu, perubahan bahasa itu ditengarai terjadi paling tidak dalam waktu 50 tahun. Sekarang kayaknya nggak mungkin teori itu berlaku lagi gitu. Sekarang ya dalam waktu 2 tahun aja udah berubah kok. Waktu taruhlah saya kuliah tahun 2001 misalnya. Saya ambil S1 tahun 2001. Sekarang tahun depan tahun 2021. Bahasa yang saya pakai ini dalam waktu 20 tahun berarti kan. Bahasa yang saya pakai ketika saya kuliah dengan anak kuliah tahun 2021 atau 2020 ini pasti udah sangat berbeda kan. Itu aja bisa jadi korpus penelitian tuh Pak. Betul, itu aja udah jadi korpus penelitian gitu. Gitu. Jadi ya memang bahasa berkembangnya cepat gitu. Dan itu adalah sesuatu yang normal. Itu ada sesuatu yang normal. Tetapi tentu memang ada perencanaan bahasa. Nah, ini kemudian dipegang oleh Badan Bahasa itu sendiri. Nah, kalau menurut perencanaan bahasa dari Badan Bahasa ini sendiri, untuk proses penyerapan berdasarkan politik bahasa itu ada tahapnya. Kalau menurut Badan Bahasa, yang pertama, kalau kata itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia, kita cari dulu di bahasa Melayu serumpun. Jadi di Brunei lah, atau di misal di Riau lah, atau di mana gitu. Ada nggak kata itu? Kalau nggak ada, kita cari bahasa Nusantara atau bahasa daerah yang serumpun. Kalau nggak ada, baru ambil bahasa asingnya. Tuh. Atau kalau memang mentok, atau bahasa asingnya kok, terjemahkan akhirnya. Gitu. Jadi ada beberapa tahap gitu. Iya, jadi padanan yang sekarang ada dalam bahasa Indonesia ini melalui proses ini, salah satunya penyerapan, lalu penerjemahan dari bahasa asing, juga penyerapan gabungan penerjemahan ya, kalau tidak salah. Iya, betul. Kalau di UPI. Dan ini sebenarnya prioritas urutan padanannya ya. Usahakan dari bahasa Melayu yang serumpun. Iya. Dan bahkan itu kelihatan kan ketika kemarin kasus
yang pandemi COVID ini muncul, kosakata yang muncul kan ada tiba-tiba ada OTG, ada apa. Nah itu merupakan apa ya? Ya itu bahan bakar ketika ada satu konsep butuh item nih untuk mengkomunikasikan ini gitu. Ini yang baru masuk ini gitu. Kemudian diciptakanlah istilah-istilah itu gitu. Nah, saya itu juga salah satunya cara gitu. Oke. Nah, ini juga kelihatan dari sini. Ini saya ambil dari Litbang Kompas. Infografiknya, perkembangan perkamusan jumlah lema ya. Ini perkembangan jumlah lema di Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI 1 itu terbitkan tahun 1988. Versi cetak. Nah, itu lemanya itu sekitar 62 ribuan. Nah, sekarang KBBI 5 di 2016 itu udah 108 ribu. Berarti dalam kurun waktu berapa nih? Lama lah pokoknya. Lama lah. 28 tahun lah kira-kira. 32. Ya deh. 2016 ya soalnya. Iya. Sekitar segitulah. 28 tahun. Ya, dalam kurun waktu 28 tahun, penambahannya hampir setengahnya kan? 62 ribu gitu. Jadi cukup pesat berarti kan kalau ini. Oh, ini bisa disebut cukup pesat ya, Pak? Iya. Ini kan masih berkembang sampai sekarang. Jadi gini, kamus itu kan berhenti pada satu masa. Tapi perkembangan bahasa nggak berhenti di tahun itu kan. Betul. Dan sampai sekarang juga menurut saya masih agak rancu pertanyaan. Kadang pertanyaan ini saya sering dengar. Apa sih kriterianya sebuah kata dianggap masuk ke dalam bahasa Indonesia? Betul. Apalagi kalau melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, penambahan kosakata atau lemanya ini banyak dari bahasa daerah gitu kan. Betul. Mungkin jadi, bisa dijawab. Nah, kalau yang sekarang saya belum tahu nih proses pembuatan yang KBBI 5 dan KBBI 4. Tapi kalau dulu jauh sebelum KBBI 1 ini, dulu itu kan masih pakai kamus umum bahasa Indonesianya Purwadarminta kan? Pak Purwadarminta ya. Pak Purwadarminta itu sederhana sekali pemikirannya. Jadi 5 kali kemunculan dalam korpus atau di dalam data, entah surat kabar atau di mana, dia masukkan kata itu ke dalam bagian bahasa Indonesia. Gitu. 5 kali muncul di surat kabar ya? Iya, di surat kabar atau di mana yang dia temukan di buku gitu misalnya. Gitu. Nah, ke sini, tapi di sini nih di KBBI 5 ini menurut saya sudah mulai bagus ya, karena kita bisa mengusulkan kata apa yang masuk atau kata apa yang tidak masuk gitu. Karena kita bisa mengusulkan edit atau penyuntingan dari lema tersebut gitu. Gitu. Nah, tentu nanti akan ada pembahasan dari akan ditinjau leksikolog yang ada di Badan Bahasa sendiri, leksikolog dan leksikografer yang ada di sana, gitu. Tapi paling tidak itu sudah mulai terbuka, jadi menurut saya ini sudah bagus gitu. Karena kata-kata seperti ambiar itu sudah masuk di KBBI gitu. Jadi menurut saya sih sudah sangat cukup lah. Itu ambiar itu kata tahun lalu ya, yang dinobatkan yang dinobatkan Badan Bahasa. Betul. Dan ini menarik, bahkan kalau kita lihat sejarah pembuatan kamus, mungkin banyak yang udah nonton film The Professor and the Madman ya, tentang pembuatan kamus Oxford itu. Sampai makna-makna kata aja dicari sampai ditanya ke orang yang sudah dianggap gila gitu. Artinya kamus Oxford yang sebegitu besarnya gitu sampai melakukan hal yang metodologi yang menurut saya menarik, nggak biasa gitu. Gitu. Oke. Nah, ini sih contoh-contoh sih beberapa perkembangan. Saya sempat ditanya beberapa hal, misalnya kayak
eh, tiba-tiba saya di WhatsApp, Mas, saya mau tanya dong, bisa bantu nggak kira-kira kapan sih kata kemaluan itu maknanya menjadi kemaluan yang seperti sekarang gitu. Karena ini dia sedang meneliti satu kajian gender tentang itu. Jadi kemaluan sekarang identik dengan alat kelamin kan. Nah, tapi sebenarnya dulu di naskah-naskah Melayu klasik itu kemaluan tuh artinya rasa malu. Rasa malu. Sama seperti takut dan ketakutan. Gitu. Jadi cukup menarik perkembangannya. Ada juga yang tanya tentang kira-kira aduh saya lupa jadinya. Tapi kalau lihat contohnya di sini, kata kecemburuan sosial tuh kapan sih mulai munculnya gitu. Dan ternyata mulai muncul di masa-masa Orde Baru di tahun 80-an. Gitu. Diangkat kecemburuan sosial oleh Pak Harto saat itu. Ada beberapa artikel di surat kabar tentang kecemburuan sosial antara pejabat dan rakyatnya. Intinya Pak Harto bilang jangan menimbulkan kecemburuan sosial gitu. Artinya mungkin di saat itu Pak Harto mau meredam sesuatu yang sedang bergejolak misalnya. Terus persaingan antara kata perempuan dan wanita itu sendiri juga cukup menarik. Masih sampai sekarang. Gitu. Terus dan tren kata serapan bahasa Sanskerta di masa Orde Baru juga itu menarik untuk dilihat. Kayak tiba-tiba muncul Gria Tawang untuk penthouse gitu. Penyebutan Gria alih-alih rumah itu munculnya banyak di masa Orde Baru. So. Juga, koinisasi istilah baru atau pemurnian bahasa juga itu banyak yang jadi dianggap kalau pakai kata serapan bahasa asing jadi Inggris, jadi dianggap ya udah ganti aja semua gitu. Misalnya dulu kan sempat diusulkan pengawin kertas untuk ganti strapless misalnya. Terus ada juga mangkus dan sangkil misalnya untuk efektif dan efisien gitu. Kadang-kadang menurut saya kenapa harus mengganti sesuatu yang asing dengan yang lebih asing gitu. Oke. Ya, tapi saya percaya sih bahasa itu seperti apa ya? Terutama kosakata itu seperti kalau kita punya kosakata, kita lempar. Itu kayak apakah pasar itu atau publik, ya saya anggap market ya, apakah pasar itu mau menerima atau tidak gitu. Jadi kosakata tuh kayak produk aja. Kalau enak, kalau cocok misalnya dipakai. Kayak kata jayus aja misalnya. Dulu sering dipakai. Sekarang udah nggak tren lagi, udah ditinggal. Tergantung zamannya juga mungkin, Pak. Tergantung zamannya juga. Terus juga ada juga yang dari yang pakai intervensi. Misalnya Cina versus Tiongkok misalnya. Gitu. Ya sekarang kan semua sudah diganti menjadi Tiongkok kan. Tiongkok. Gitu. Nah itu karena memang ada permintaan resmi dari pemerintah Cina untuk itu. Tuh. Ada sejarah yang kelam di balik itu menurut mereka. Gitu. Nah ini yang tadi yang Desi sempat ini sebutkan ini. Bakal ada episode 2-nya nih yang tadi tuh. Iya. Anjay. Oh, ada di sini. Anjim. Tapi kalau menurut saya perkembangan ini gini. Saya nggak tahu ya, mungkin saya dari generasi yang anjrit nih. Saya dari generasi anjay, Pak. Dari generasi yang anjay. Okay. Nah, kalau saya tanya ke Desi sendiri nih, mana yang lebih kasar, anjing atau anjay? Anjing dong. Nah, oke ya. Jadi memang pada di dalam studi ya ada namanya studi language manipulation atau speech play dan lain sebagainya itu
bahasa gaul itu atau penutur-penutur itu memilih kosakata yang di luar dari kosakata aslinya untuk mengurangi apa ya, maknanya, kesan kerasnya gitu. Jadi itu makanya disebut manipulasi, karena biar nggak terlalu langsung lah, tapi intinya sama gitu. Tapi jangan terlalu keras dikit gitu. Jadi menurut saya bentuk-bentuk ini, anjrit, anjay, anjim, dan lain-lain itu semua sedikit lebih nggak sopan juga sih, sedikit lebih nggak kasar dibanding kata anjingnya itu sendiri, kalau dipakai untuk memaki ya. Gitu. Dalam konteks memaki ya, padahal sebenarnya anjing ini tuh ya. Secara leksikal ya hewan gitu. Betul. Salah apa sih anjing dibilang kasar? Betul. Oke. Dan ya ini jadi menarik aja, dan terus juga ini juga yang bokap nyokap gokil ini salah satu bentuk yang masih bertahan sampai saat ini sejak tahun 70-an. Ini bahasa, ada background tukang roti lewat nih. Ini untuk bahasa yang dengan ok-oknya ini disebut bahasa prokem ini, dulu sudah muncul di akhir tahun 1970-an. Penanda pertamanya adalah film Ali Topan Anak Jalanan dulu tuh. Tapi yang awal ya, yang tua ya, yang masih pakai cut bray. Akhir 70-an gitu. Betul, dan kamus bahasa prokem juga sudah dibuat. Sudah, ada. Tapi sejauh sebelum Debbie Sayetian buat ya. Ada kamus bahasa prokem dibuat oleh Henry Chambers Law dan satu lagi orang Indonesia berdua. Itu tahun 1986 kalau saya nggak salah. Tapi kalau ada yang tahu tahun yang tepatnya, tolong saya dikoreksi nanti. Itu sudah ada kamusnya. Berapa entry itu, Pak? Nah, itu saya belum cek, kebetulan belum dapat bentuk-bentuk digitalnya untuk itu. Dan nah ini yang baru yang sekarang nih, Sabi, Saik, Wallace, Kui. Nah, tapi bentuk Wallace, Kui, dan Kui, Saik ini kalau menurut saya nggak terlalu asing juga, karena bahasa balik tuh udah banyak di mana-mana. Di Yogyakarta ada kata dagadu, itu bahasa balik sebenarnya. Kemudian di Malang ada. Di Malang di Malang itu kan kenapa disebut arek kerangalam? Kerangalam dari arek Malang kan. Iya. Gitu. Malah itu jadi penanda identitas orang Malang kalau di sana. Dan dari beberapa sumber malah bahasa balik di Malang itu sudah ada di masa kemerdekaan, di masa awal perang, sebagai penanda itu, sebagai cara mereka menyembunyikan maksud dari musuh gitu. Jadi mereka pakai bahasa balik biar musuh nggak ngerti gitu. Iya, Pak. Jadi bahasa-bahasa yang katanya gaul dan dilahirkan oleh generasi milenial masa kini itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu kan. Iya, bukan sesuatu yang baru. Betul. Dari zaman dulu pun sebenarnya ada, bahkan sudah ada kamus yang merekamnya tadi kan. Iya, sudah ada beberapa kamus yang merekamnya, kajian-kajian tentang bahasa prokem juga sudah banyak. So. Jadi menurut saya itu seperti tren, ini selalu ada timing ya, selalu ada waktu kapan muncul lagi, kapan menghilang, kapan muncul lagi gitu. Betul. Dan ya ada juga yang diangkat dari budaya populer kayak Sobat Ambyar, dari almarhum Didi Kempot, dan komik, galau, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Waduh, sudah mencapai simpulan nih. Kesimpulan ini. Luar biasa. Oke, mungkin sebelum kita menyimpulkan perbincangan malam ini, apakah dari kerabat Nara ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada pertanyaan yang masuk, tim? Oke, tadi saya lihat udah ada 5.100 pertanyaan deh itu. Waduh, lama sekali.
Belum ya mungkin, atau belum sampai ke kami. Iya, kata lebay dan kata anjay itu polanya kan sama sebenarnya. Kata lebay itu nggak baru akhir-akhir ini sebenarnya ya Pak. Iya, betul. Dan bisa aja kata-kata ini seperti sabi, sai, koles, kui itu masuk ke KBBI sebagai ragam cakapan mungkin. Iya, bukan nggak mungkin. Jadi sebenarnya kan gini, ketika kita menyatakan bahwa kamus itu adalah kamus besar bahasa Indonesia, artinya semuanya kenapa nggak bisa masuk ke situ gitu. Toh kan ada label yang nanti diberikan di sana bahwa ini ragam cakapan, atau ini kapan dipakainya, atau ini fungsinya untuk apa gitu. Tapi ya pertanyaan-pertanyaan itu menarik sih dari pertanyaan awal. Dulu juga ketika awal-awal kamus-kamus besar seperti Oxford, bahkan kamus Belanda yang besar itu masuk, pertanyaan mendasar apakah kosakata yang negatif, F-word itu bisa dimasukkan ke sana gitu. Boleh dimasukkan, tapi ya memang kalau mau merekam penggunaan bahasa yang memang harus dimasukkan. Memang harus. Sekarang kalau di KBBI pun sudah ada ragam kasar misalnya ya Pak. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Dwi Oktora melalui kanal YouTube. Kalau penggunaan kosakata bergantung zaman, gimana kemungkinan kosakata yang sudah pernah masuk kamus tidak dihilangkan di edisi revisi karena sudah tidak banyak dipakai mengingat sekarang perkembangan bahasa pesat banget. Jadi inti pertanyaannya, gimana nih kabarnya kosakata yang sudah pernah masuk yang dulu dan gitu. Sekarang udah nggak dipakai gitu. Nah ini yang menurut saya masih belum jelas kabarnya ya. Kalau menurut saya, apakah kosakata tersebut lantas dihilangkan dari kamus atau tidak? Gitu. Kalau dihilangkan sepertinya sedih ya Pak. Jangan. Kalau dihilangkan sepertinya sedih, tapi paling enggak kita bisa lihat kosakata yang sudah jarang dipakai biasanya diberi label arkais kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arkais itu bukan hanya klasik, bukan hanya tua, tapi memang itu sudah jarang dipakai lagi gitu. Jadi ya salah satu strateginya itu tetap masuk di kamus karena memang pada dasarnya kata itu sempat ada gitu. Dan pernah cukup banyak digunakan pada satu masa gitu. Masalah kemudian tidak dipakai lagi ya itu masalah lain, tapi bisa diberi label di sana. Dan betul di bahasa Indonesia sebenarnya cukup banyak loh. Bahkan kayak mungkin ini bukan kata ya, tapi imbuhan ya, sisipan LMR misalnya. Kayak gigi, gerigi. Nah itu kan di kamus kadang sudah diperlakukan sebagai dua kata kan. Jadi kadang kita tidak lagi membedakan gigi, getar, gemetar. Gitu. Sekarang gemetar sendiri, getar sendiri. Gitu. Tapi sebenarnya itu sisipan, ada M gitu. Tapi kita udah nggak nganggap bahwa M itu sisipan lagi gitu. Nah, kata-kata yang sebenarnya sudah jarang digunakan di masa sekarang itu tidak haram kan Pak untuk digunakan lagi, justru dikembalikan ke masyarakat. Kalaupun digunakan lagi misalnya dalam ragam sastra, kita nulis cerita Syahdan misalnya gitu, itu akan jadi kosakata yang populer gitu, itu mungkin akan balik lagi ke masyarakat gitu, bahasa digunakan kembali lagi ke masyarakat. Dan menurut saya peran media di sini jadi sangat besar ya. Saya mau nambahin masyarakat dan media. Betul, peran media di sini jadi sangat besar karena kalau kita lihat tadi di kitab Fortaro itu aja kan kita lihat bahwa media yang kemudian merekam itu gitu. Jadi menurut saya peran media juga sangat besar dalam mendiseminasikan atau menyebarkan penggunaan kata itu gitu. Betul. Oke, semoga terjawab ya Bu Dwi Oktora.
kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Rafli melalui kanal YouTube juga. Mungkin ini akan dijawab dari perspektif Pak Nazar aja ya. Mau bertanya apakah kita sebagai penutur jati bahasa Indonesia sah dan boleh menggunakan campur kode? Mohon penjelasannya. Campur kode. Which is mungkin ya. Which is mungkin market pasar gitu ya. Kalau campur kode sama bahasa Melayu sepertinya menarik. Silakan Pak. Kalau sah ya sah-sah aja, tidak ada yang menyalahkan campur kode menurut saya. Tergantung karena konteksnya memang, mungkin. Iya, karena memang ya gitu. Situasi kita sekarang sudah kadang memang kita dihadapkan pada situasi yang cukup sulit untuk kita bisa menyampaikan semua secara verbal dalam bahasa Indonesia aja. Dan banyak kok di daerah Indonesia, karena penelitian saya kebanyakan di Indonesia Timur ya. Malah ketika mereka bicara dalam bahasa daerah, selipan-selipannya pasti ada bahasa Indonesia, gitu. Ataupun sebaliknya gitu. Jadi menurut saya sih sah-sah aja. Tapi kan tentu kalau kita kembali ke perencanaan bahasa dan politik bahasa, ya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kan bukan berarti kita harus bicara dengan ragam baku terus menerus, enggak gitu. Semua tuh ada masanya, dan kita nggak mungkin kita pergi ke pasar terus, ibu berapa harga 1 kilogram mangga ini misalnya. Betul. Pasti kita akan dipelototin sama pedagangnya. Gitu. Kamu makan apa tadi gitu. Itu kita nggak menggunakan bahasa secara baik sesuai konteks berarti. Betul. Ya Pak. Betul, iya. Aduh, Aksa, ada suara Aksa ya? Tuh, udah. Soalnya kamarnya lagi dikunci supaya dia nggak masuk nih. Oke. Jadi sebenarnya sah-sah aja Pak Rafli, asal tergantung lagi pada konteksnya dan konteks atau situasi saat itu. Kemudian pertanyaan, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir, mohon maaf kerabat Nara. Mengapa ada bentuk tak baku dalam bahasa Indonesia? Apakah hal serupa juga ada dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris? Nah, itu menarik. Ini saya pindah nih ke slide selanjutnya nih. Di tahun 1970, Harimurti Kedalasana menulis, standarisasi bukanlah uniformisasi gitu. Ini menarik, kenapa? Kita memang memerlukan standarisasi. Tuh. Nah, standarisasi diperoleh melalui apa? Pembakuan. Nah, pembakuan itu sifatnya, bagaimana sifatnya ya? Politis gitu. Karena memang kita butuh suatu identitas yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia ini. Jadi bahasa Indonesia ketika diciptakan pertama tahun 1928 menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saya yakin para pemuda itu belum ada pikiran bentuknya bahasa Indonesia itu seperti apa sih, verbanya apa aja sih gitu, nominanya apa aja sih, apa sih bedanya bahasa Indonesia yang mereka sebut dengan bahasa Melayu. Saya yakin struktur kalimatnya seperti apa sih. Betul, mereka tidak berpikir sampai sejauh itu. Gitu. Tapi ya disitulah peran politik bahasa, bahwa memang ini politik bahasa ini ya identitas yang kita pilih ya ini gitu. Ya, jadi gitu. Nah, jadi memang perlu standarisasi. Jadi kalau ada yang baku, pasti ada yang tidak baku. Tapi baku tidak baku itu bukan berarti benar dan salah. Nah, sekarang yang yang ramai adalah baku dan baku itu seakan-akan masalah benar dan salah. Tidak. Karena standarisasi itu artinya kita hanya memilih satu standar, tapi bukan berarti kita tidak mengakui variasi yang ada yang lain gitu. Ini saya dulu di satu ujian skripsi, waktu saya masih skripsi dulu nih. Pertanyaannya sederhana gitu. Menurut Anda, mana yang Pak Muhajir dulu penguji saya pakainya saudara. Menurut saudara, mana yang benar? Bis
bus atau bus? Ya. Terus saya bingung kan. Ini pertanyaan yang cukup menggoda dan mengganggu ini karena saya bisa aja bilang semuanya benar karena semuanya dipakai toh. Karena semuanya dipakai. Iya. Dan akhirnya saya bilang ya semuanya benar Pak, saya bilang gitu, dan alhamdulillah saya lulus gitu sekarang karena ya memang semuanya bus, dipakai, variasi bus. Nah kebetulan antara bus, bis dan bus itu bus yang dipilih sebagai standar gitu. Tapi meskipun kita kalau kita pergi keluar dan mendengarkan orang-orang bicara, nggak ada yang ngomong bus sebenarnya gitu. Aing mah nyebutnya bus gitu. Bus, bis gitu. Dan ini juga ada satu kasus menarik juga. Universitas yang kita pakai sekarang dulu malah sempat beda-beda. Apa tuh? UGM itu pakainya Universitate. Oh ya. Terus UI sempat pakai University kalau nggak salah. University ya. Nah, entah terbalik atau ini cerita dari Pak Harimurti Kedaksana sendiri waktu itu. Sampai akhirnya diputuskan ya udah tengah-tengahnya aja, kita ambil aja bahasa Latinnya. Universitas. So, itu yang kemudian dijadikan sebagai standar. Nah, tapi itu standar yang semuanya menerima akhirnya. Jadi semua serempak pakai universitas. Nah, bus, bis, bus, ya mereka terima. Mungkin kita terima bahwa standarnya bus, tapi ya alat ucap kita kadang masih nggak terima, nggak sesuai gitu dengan itu. Tapi yang nggak ada yang masalah gitu menurut saya. Gitu. Betul. Seperti kuliah leksiko jilid 2. Padahal beda topiknya sebenarnya, ini lebih kepada kuliah perkembangan bahasa. Aduh, ini prediksi saya anak IKSI nih yang pasti. Banyak anak IKSI yang ikutan ya. Oke. Mungkin kita sudah sampai penghujung acara, Pak Nazar. Bapak bisa memberikan poin-poin simpulan dari hasil diskusi kita malam ini sebelum nanti saya tutup. Baik. Jadi mungkin kalau saya mau bacakan di sini adalah perkembangan kosakata bahasa Indonesia itu tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang linguistik aja. Jadi ada banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Tadi ada faktor politik, kemudian sejarah dan lain sebagainya. Kemudian, ini kemudian ditegaskan di baris kedua ini. Nah, yang ketiga, perlu adanya politik bahasa yang lebih adaptif dan terbuka terhadap perubahan dan tidak melulu berpikir secara preskriptif. Dan perkembangan bahasa Indonesia pada hakikatnya kembali tangan penutur. Itu yang mau saya garis bawahi. Dan standarisasi bukanlah uniformisasi. Jadi nggak harus seragam. Betul. Karena pada hakikatnya jati diri Indonesia itu ada di keberagamannya. Gitu. Dan begitu pula jati diri kebahasaannya. Karena kita tadi lihat bahwa ya kita mengadopsi dari berbagai macam kosakata yang ada di dunia ini gitu. Jadi itu aja sih. Oke, mungkin saya mau menambahkan sedikit. Ini udah lumayan komprehensif yang disampaikan Pak Nazar. Seperti yang tadi Pak Nazar singgung, kerabat Nara, mengenai kalau kita menganalogikan bahasa ini sebagai mobil dan bahan bakarnya itu adalah kata-kata. Nah, di sini semua kerabat Nara juga bisa berperan dalam perkembangan bahasa Indonesia. Tadi salah satunya dengan mengusulkan penambahan kosakata atau apapun atau lema baru yang bisa jadi kosakata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena Kamus Besar Bahasa Indonesia ini salah satu wujud bukti kalau bahasa ini berkembang ya Pak, dengan penambahan kosakata tadi. Jadi semua kerabat Nara yang menonton ini sebenarnya bisa berperan nih dalam judul besar ini, perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia bukan hanya tugas sekelompok pihak atau segelintir ahli bahasa, tapi juga tugas kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Dan yang tadi saya menarik nih untuk mengutip Pak Harimurti juga, bahwa standarisasi tidak berarti kita mengabaikan variasi ya Pak. Betul. Oke. Sekian program kita, program lisan edisi pertama.
Semoga apa yang diskusikan malam ini bermanfaat. Saya dari tim Narabahasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nazar sudah mau membahas bukan banyak sedikit, malah banyak banget nih wawasan-wawasan baru mengenai perkembangan bahasa Indonesia dari yang kita tuh sebenarnya berawal dari bahasa, kalau mau menelik lebih jauh, dari Proto-Austronesia lalu ke Proto-Malayu Polinesian yang kemudian nanti dipecah lagi ke bahasa Melayu, lalu juga sampai dengan bahasa Melayu itu dipilih pada 1928 sebagai bahasa nasional bersaing dengan bahasa Jawa dan bahasa Belanda, maaf. Nah, pada perkembangannya kita juga sudah tidak asing dengan kosakata yang semakin hari itu semakin terus berkembang. Nah, itu adalah sesuatu yang wajar dan menandakan bahwa bahasa kita ini berkembang. Mungkin itu saja dari saya. Saya Desi Irawan pamit undur diri. Sampai jumpa di program Lisan episode selanjutnya. Mungkin kita foto bersama dulu ya, Pak? Oke. Sebelum lupa.